Polri dan Kemenkumham terus didorong untuk mengevaluasi keamanan rumah tahanan pasca kerusuhan di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Polri untuk menanyakan standar operasional pengamanan di rutan tersebut. Setelah Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan perlunya evaluasi kerusuhan tahanan teroris di Makobrimob Kelapa II Depok, giliran Menko Polhukam Wiranto yang menyarankan adanya strategi khusus untuk menangani tahanan terorisme ke depannya. Menurut Wiranto, langkah tersebut untuk meningkatkan pengamanan napi teroris sekaligus mencegah potensi kerusuhan baru. Ini pun juga merupakan pembelajaran bagi kita bahwa perlu adanya satu perbaikan administrasi dan aturan-aturan maupun hal-hal yang menyangkut menahan atau rumah tahanan bagi terorisme. Ya, apakah adanya fasilitas yang perlu disempurnakan, apakah overload yang perlu dibagi. Sementara DPR menyatakan akan segera memanggil Polri untuk membicarakan standar operasional pengamanan di rutan Makobrimob tersebut. Tentunya pengawasan harus tetap ditingkatkan. Untuk itu perlu dibicarakan, perlu dirapatkan dengan Komisi 3 untuk membuat ataupun untuk melengkapi atau memperkuat daripada struktur daripada pengawasan. Kan bisa saja barangkali personelnya kurang. Adapun Polri menyatakan akan membahas masalah ini bersama Kementerian Hukum dan HAM selaku otoritas rumah tahanan negara. Jadi yang bertanggung jawab adalah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Lapas. Jadi bukan rumah tahanan anggota Polri, ya. Rumah tahanan seperti biasa, layaknya rumah tahanan biasa. Kebetulan itu berada di dalam, ya. Sebanyak 156 napi teroris menguasai rutan di Makobrimob sejak Selasa malam lalu. Dalam peristiwa tersebut, 6 orang tewas termasuk 5 polisi. Tim Liputan, Metro TV. Belajar dari kejadian kerusuhan yang terjadi di Makobrimob, saya ke Pak Arso. Pak Arso, sebenarnya pembahasan terkait ini katanya kalau dari Pak Syah sendiri menyatakan harusnya dipisah karena memang kalau di Makobrimob itu tidak sesuai standarnya lah gitu kalau untuk ada napi teroris. Haruskah memang ini dipisah sendiri dan pembahasannya sampai mana? Iya, kita bicara antara hal yang ideal, yang seharusnya ya, dan yang senyatanya, das Sein dan das Sollen gitu ya. Kalau kita bicara harusnya, ya memang harusnya seperti itu. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks keharusan itu, harusnya tahanan teroris itu tidak ditahan di rutan Makobrimob. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, rutan Makobrimob ini waktu dibangun, didesain, ini untuk tempat penahanan anggota Polri yang sedang melakukan yang sedang menghadapi proses hukum, ya. Jadi karena memang itu desainnya itu untuk anggota Polri, tentu kalau kita bicara kekuatan sarana dan prasarananya berbeda dengan rutan-rutan pada umumnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan rutan-rutan atau lapas yang dikenal sebagai SMS, ya, super maximum security, ya. Nah, tetapi faktanya kemudian senyatanya kita telah melihat bahwa selama ini rutan Makobrimob itu dipergunakan utamanya, ya, bahkan boleh dibilang sebetulnya hampir 100% karena hanya ada 1-2 saja yang bukan napi terorisme atau bukan tahanan terorisme di sana. Nah, ini yang menurut saya dengan kejadian yang kemarin itu, ini harus menjadi momentum, starting point untuk membenahi semua. Apa yang harus dibenahi? Yang harus dibenahi tentu aspek regulasinya juga, ya, aspek penganggarannya juga, dan juga aspek manajemen dari rumah tahanan ini. Ya, itu. Jadi kalau tadi dikatakan tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM, memang ada tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi pada rutan-rutan tertentu yang kita lihat ya, dari sisi fakta, ada bahwa rutan itu secara faktualnya dikelola oleh juga lembaga lain. Di Kejaksaan Agung misalnya, ada rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, ada rutan Salemba cabang KPK, ada rutan Salemba cabang Makobrimob. Nah, ini kemudian ada involvement ya
oleh instansi lain. Kalau di Makobrimob tentu Polri, Densus, di Kejaksaan Agung, Kejaksaan, dan kemudian kalau di KPK, KPK. Nah ini yang menurut saya harus dievaluasi secara keseluruhan. Apakah rutan-rutan itu memenuhi standar, standar manajemen, standar pengaturan seperti, apalagi kalau untuk kejahatan serius, seperti yang ditetapkan oleh UN Office on Drug and Crimes. Nah, gitu. Ibu Sri, kalau tadi dikatakan Kapolri dan juga Wakapolri itu menekankan ini memang sudah nggak layak karena sudah over capacity begitu. Memang sebenarnya kondisinya seperti apa sih Bu kalau kita bicara soal rutan Makobrimob ini? Saat ini seperti apa gitu di dalamnya? Ya, barangkali kalau soal rutan Makobrimob ya tadi disampaikan oleh Pak Asrul, sarana prasarananya tidak seperti kalau di rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tapi kalau kita bicara masalah over capacity secara keseluruhan, memang lapas rutan di Indonesia itu sudah over kapasitas karena kapasitasnya seharusnya hanya 124.000, diisi oleh 243.000. Kalau yang di Makobrimob ini berapa kapasitasnya? Kapasitasnya saya tidak tahu ini kalau di Makobrimob, tapi isinya kemarin 156, yang satu meninggal itu. Iya, Nah, jadi kalau memang secara untuk tadi dibicarakan untuk ini menjadi tempat tahanan teroris, memang dari tempatnya memang tidak mendukung begitu. Kalau kita lihat posisi bangunannya memang tidak untuk mereka yang dengan status high risk gitu. Jadi kalau kita lihat di rutan kami, seperti di rutan Salimba itu spesifikasi bangunannya juga sudah luar biasa dari mulai pengamanan pertama, kedua dan seterusnya. Jadi dari sisi itu saja memang ada perbedaan. Mas Hasibullah, ini letaknya di dalam markas Brimob kan, tapi apakah dari 2010 kepolisian selalu menjadi target begitu oleh sasaran teroris. Nah, apakah memang ini menjadi sasaran empuk bagi teroris, terutama kalau kita bicara soal rutan Makobrimob ini? Ya, yang pertama izinkan saya memulai omongan saya dengan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada mereka yang jatuh sebagai korban, karena menurut saya ini penting kita bicara tentang terorisme. Salah satu poinnya adalah bagaimana ada kesadaran mengenai korban ini, Mbak Andini, dan kita tahu ini sudah jatuh korban dari aparat kita. Yang kedua, saya ingin masuk dari satu hal yang barangkali agak berbeda tadi, bukan langsung ke persoalannya, tapi apa juga yang menjadi kehebatannya dalam tanda kutip. Karena menurut saya jangan kita setiap ada masalah kemudian semua bangunannya kita hancurin. Ini juga menurut saya kita harus jernih. Ini ada problem, tapi kita harus clear pada bagian mana problem itu, agar karena ada satu insiden kemudian kita babul-babul semuanya kita hancurin. Nah ini saya khawatir kalau begitu maka kita akan membangun dari awal kembali. Nah, kalau kita berangkat dari titik yang jernih, maka satu saya harus sampaikan apresiasi kepada apa yang telah dilakukan oleh aparat dengan pendekatan persuasi yang sudah dilakukan. Ini kalau boleh dibilang kemenangan dari awal sampai akhir, ini kan kemenangan pendekatan persuasi. Tapi bahaya nggak kalau itu memang dilakukannya dalam lingkungan kepolisian sendiri loh, serangan ini? Ini problemnya ya. Saya ingin selesaikan satu persatu dulu, bahwa di luar problemnya ada juga yang harus kita perhatikan bersama-sama, yaitu konsistensi aparat terhadap pendekatan persuasi tadi yang selama ini telah menjadi keistimewaan, menjadi brand daripada penanggulangan terorisme di Indonesia. Jangan lupa, Indonesia dikenang oleh masyarakat bahkan oleh dunia karena pada pendekatan itu. Baru yang ketiga saya ingin masuk, ini ada problem yang sangat serius. Nah, terutama soal singkat saja karena kita harus break ini. Nah, pada soal tadi ini bagaimana kalau polisi sendiri jadi target? Saya kalau mengamati ideologi dan pergerakan dari gerakan jihadis ini, memang salah satu target utamanya sekarang adalah polisi. Itu yang kalau ada kesempatan mereka melakukan aksi apapun yang dimungkinkan. Dan ini menjadi sasaran empuk terjadi gitu. Hari ini terjadi, mereka mungkin ada kesempatan dan melakukan apa yang menurut mereka harus dilakukan. Kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.